Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi proses costing. Metodenya adalah FIFO atau first in first out. Materi kali ini masih sama dengan materi yang pernah saya share di video sebelumnya. Hanya bedanya di video sebelumnya materinya adalah weighted average. Sedangkan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode FIFO. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu kalian dalam memahami dan mempelajari proses costing. Nah, untuk metode FIFO kita akan membahas dari problem 5, di mana dalam problem 5 PT Bonbon adalah produsen boneka teddy bear. Dia punya dua divisi atau dua departemen pola dan departemen finishing. Di sini kita tahu ya bahwa departemen pola akan membuat pola boneka, kemudian dilanjutkan oleh departemen finishing. Jadi departemen pola akan menjadi departemen yang pertama dan departemen finishing akan menjadi departemen yang kedua. Urutan jangan sampai kebalik ya, karena kalau urutannya kebalik hasilnya udah pasti salah semua malah. Nah, selain itu kita tahu dari mana nih, di data ini dia kasih tahu ya pada departemen finishing. Jadi datanya dia kasih tahu departemen finishing terlebih dahulu. Nah, kalian jangan tak kecoh, jangan mentang-mentang departemen finishing dikasih tahu terlebih dahulu maka departemen finishing dianggap departemen 1. Itu salah. Kita bisa lihat ya bahwa dalam departemen finishing ada biaya transfer in, di mana biaya transfer in ini hanya muncul setelah adanya transfer WIP dari departemen 1 ke departemen 2. Jadi transfer in hanya ada di departemen kedua. Di departemen 1 tidak akan pernah ada yang namanya transfer in ya. Jadi di sini kita semakin yakin bahwa departemen finishing adalah departemen yang kedua karena dia ada ada saldo transfer in ya. Nah, jadi kita fokusnya ke departemen 1 dulu, yaitu departemen pola. Di sini cuma ada DM, DL, MOH, nggak ada transfer in ya. Berarti ini sudah pasti departemen yang pertama. Oke, kita mulai. Yang pertama dari stepnya itu sama. Yang pertama WIP beginning started during current period to account for. Nah, perbedaan ya dengan weighted average adalah di step kedua. Di step kedua kita membaginya begini, ada completed and transfer out during current period. Kita bagi dua, yang pertama from beginning WIP, yang kedua started and complete. Karena kita menggunakan metodenya FIFO, first in first out, maka kita akan pisahin beginning WIP. Berarti kan beginning WIP ini hasil periode sebelumnya tapi belum selesai, sama yang betul-betul dimulai dan diselesaikan di periode ini, started and complete. Lalu ada WIP ending, dan yang terakhir accounted for, dan yang terakhir equivalent unitnya. Nah, berdasarkan data kita bisa mengetahui ya, kita lihat dulu departemen pola. Sedangkan pada departemen pola terdapat presiden awal dan presiden akhir dengan perbandingan 3:2, di mana keduanya telah mencapai 70% dari total proses produksi. Nah, jadi proses pengerjaannya baik presiden awal kita maupun presiden akhir kita itu sudah mencapai tahap 70% levelnya. Lalu kita dikasih tahu ya teman-teman bahwa total unit started and complete adalah 3.500 unit. Maka teman-teman perhatikan kursor saya di bagian started and complete. Kita masukkan angkanya ya, kita input angkanya yang di soal yaitu 3.500. Lalu kita dikasih tahu lagi bahwa total unit accounted for ada 7.500. Nah, teman-teman masukin angka ini, 7.500. Ada selisih dari 7.500 ke 3.500. Selisihnya berapa? 4.000. Nah, kita akan alokasikan. Dikasih tahu bahwa persediaan awal dan persediaan akhir perbandingannya 3:2. Jadi beginning WIP sama ending WIP perbandingannya 3:2. Nah, kita cari dulu selisihnya. Tadi kita udah tahu ya bahwa started and complete-nya 3.500. Maka selisihnya adalah 7.500 kita kurangi 3.500, hasilnya sebesar 4.000 ya. Selisihnya 4.000.
Nah, 4000 itu akan kita alokasiin ke beginning WIP dan ending WIP. Nah, teman-teman tinggal lihat aja. Rasionya kan 3:2, presiden awal yang 3. Berarti 3 dibagi 5, 5 dapat dari mana? Perbandingannya kan 3:2, maka 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Maka kita menghitungnya bagaimana? 3/5 dikalikan 4000. Nah, ini nggak ada rumusnya ya. Saya tambahin, berarti kalau pakai rumus 3/5 dikalikan dengan 4000. Hasilnya harusnya sih tetap 2400 ya. Sedangkan untuk yang 1600 kita carinya dari mana? 2/5 dikalikan dengan 4000. Maka teman-teman akan dapat angkanya 1600. Nah, berikutnya kita kan sudah mengisi yang ini terlebih dahulu. Maka teman-teman akan mengisi yang pertama. Jadi nggak selalu ya kita isi step 1 dulu, nggak selalu. Kadang kalau informasinya dikasih tahu step 2, kita akan isi angka step 2, kemudian kita baru isi angka step 1. Nah, angka dari to account for itu selalu sama dengan angka accounted for. Makanya ini saya kasih warna merah, karena harus sama. Jadi to account for-nya 7500. Nah, teman-teman nggak usah bingung, WP beginning dapatnya dari mana? WP beginning dapatnya dari nih, from beginning WP yang sebelumnya kita udah cari, 2400. Jadi kalau pakai rumus, kita kerjanya step 2 dulu, baru balik ke step 1. Jadi nggak harus selalu step 1 dulu. Ikutin informasi yang ada di soal. Nah, selisihnya teman-teman masukin ke started during current period. Jadi yang dimulai di periode ini adalah 5100. Dapat dari mana selisihnya? 7500 dikurang 2400. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung yang namanya equivalent unit. Nah, kita akan melihat bahwa pada departemen pola terdapat persediaan awal, keduanya telah mencapai 70% dari total proses produksi. Ya, direct material ditambahkan pada saat proses produksi mencapai 60% dan conversion cost ditambahkan seiring berjalannya proses. Jadi CC atau conversion cost dia ngikutin prosesnya. Kalau proses 70% berarti dia sudah berjalan costnya sebesar 70%. Sedangkan DM dia akan ditambahin ketika proses produksi kita mencapai level 60%. Nah ya. Nah, untuk WP beginning teman-teman, WP beginning kita pekerjaannya udah sampai mana nih? Keduanya telah mencapai 70%. Dia udah nyampe di level 70%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah level 70% ini udah kena DM atau belum? Kita tahu bahwa DM akan ditambahkan ketika proses produksi levelnya 60 ya. Jadi kalau level proses produksi 60%, maka disitulah DM ditambahkan. Sekarang di periode ini kita 70. Udah masuk DM belum? Sudah. Karena 70 di atas 60. Maka sudah dimasukin DM. Sudah dimasukin DM kapan? Di periode sebelumnya. Karena ini WP beginning, dia sudah dimasukin di periode sebelumnya. Maka di sini DM kita jadinya 0. Kenapa 0? Karena DM ini sudah kita alokasikan di periode sebelumnya ketika mencapai level 60%. Kan sisanya kan udah sampai 70, berarti sisanya tinggal 30 kan. Nah, waktu 60 udah kena DM, maka di periode ini kita nggak usah bebanin. Seperti itu ya. Nah, untuk conversion cost-nya, ini kan beginning. Dia sudah sampai 70%. Berarti berapa persen lagi yang mesti kita selesain? Selisihnya dong. Kan kalau total itu 100%. Maka 100 dikurang 70, hasilnya adalah 30%. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. 30% kali 2400. Hasilnya sebanyak 720. Nah, lalu yang berikutnya started and complete. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Untuk started and complete, ini angkanya pasti semuanya 100%. Jadi kalau dia physical unitnya 3500, DM ya, itu udah pasti ngikutin. Dia 3500 karena dia started and complete. Begitupun dengan conversion cost-nya. Sebesar 3500. Nah, yang berikutnya untuk WP ending, kita lihat ya teman-teman. Di sini dikatakan di mana keduanya mencapai 70% dari proses produksi. Berarti persediaan akhir kita atau WP ending kita itu juga di level 70%. Nah, berarti kita ada di level 70%.
Nah, pertanyaannya, 70% ini kita masukin periode, kita masukin DM atau enggak? Nah, kita perhatikan bahwa DM ditambahkan di proses produksi 60%. Kita udah lewatin 60. Maka di sini dimasukkan di periode ini. Ya, seperti itu ya teman-teman. 70% ini dimasukin di periode ini. Dimasukinnya sebanyak apa? Sebanyak sepenuhnya, karena kan dia nggak bilang sebagian atau setengahnya, dia kasih taunya direct material ditambahkan pada saat proses produksi 60%. Jadi asumsinya DM yang ditambahkan adalah DM sepenuhnya atau 100%. Maka teman-teman masukin DM-nya 100% sebesar 1600. Jangan bingung, kenapa ending kita masukin tapi beginning kok DM-nya nggak masuk. Jadi begini, kalau beginning kan dia udah di tahap 70, kita berarti tinggal lanjutin dong sisa 30% ya. Untuk conversion cost-nya kan 30% ya, udah tau lah ya. Nah untuk DM ya, kan kita udah di level 70, kita perlu masukin DM nggak di periode ini? Nggak perlu. Kenapa? DM itu sudah dimasukkan di level 60, dimana 60 itu masuk ke periode sebelumnya. Sekarang udah 70, berarti udah nggak perlu masukin DM lagi. Makanya di beginning 0. Nah beda halnya di ending. Di ending kan berarti kita jalanin periode ini. Supaya dia stop di level 70, berarti kita mesti lewatin level 60. Dimana kalau di level 60 itu kita kasih DM. Berarti kita masukin DM di periode kali ini. Full 100%, maka angkanya 1600. Nah selisihnya untuk yang ending, kan kalau yang ending berarti kan kita jalani ya prosesnya selama periode ini. Proses yang kita jalani berapa persen? 70%. Maka 70% kali 1600. Kalian akan dapat angkanya 1120. Seperti itu ya. Nah, kalau yang beginning jangan bingung. Kalau beginning, maka kita menghitung selisihnya. Sisanya yang mesti kita selesain berapa. Jadi kalau awalnya udah sampai 70, maka yang perlu kita selesain adalah 30. Maka ini rumusnya dikali 30%, karena kita hanya selesain 30-nya. Kan kita tinggal lanjutin. Nah, sedangkan kalau di ending, berapa banyak yang sudah kita jalani? Yang sudah dijalani 70%, maka kalikan 70%. Habis itu kalian tinggal totalin ya. 3.500 tambah 1.600, angkanya 5.100. Yang ini teman-teman tambahin 720 tambah 3.500 tambahin 1120. Hasilnya adalah 5.340. Nah, berikutnya kita akan masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga adalah kita akan menghitung cost-nya. Kita masukin semua data cost yang ada ya. Dikasih tahu bahwa total cost untuk persediaan awal adalah 316.400. Nah, dikasih tahu ya teman-teman bahwa total cost untuk persediaan awal 316.400, maka kita masukin di WP beginning production cost kita 316.400. Lalu apalagi yang kita tahu? Yang kita tahu bahwa di sini DM-nya ya, teman-teman, di tabel. DM-nya 183.000, maka kita akan masukin angkanya 183.000. Nah, selisihnya kita masukin ke conversion cost. Dapatnya dari mana? Production cost tinggal dikurang DM. Jadi 316.400 dikurangi 183.000. Maka kita akan dapat angkanya sebesar 133.400. Nah, lalu untuk yang cost edit in current period, Anda bisa lihat bahwa dan total cost edit untuk bulan Juni adalah 307.140. Nah, jadi cost editnya dikasih tahu ya, sebesar 307.140. Nih, di soal dikasih tahu 307.140. Nah, kita tinggal lihat untuk cost editnya, DM-nya nggak dikasih tahu ya, teman-teman. Kita dikasih tahunya DL sama MOH. Nah, conversion cost ini terdiri dari dua, yaitu direct labor dan manufacturing overhead. Maka teman-teman tambahin 98.000 ditambahin 4840. Nah, seperti di rumusnya ya, 98.000 tambahin 4840. Teman-teman akan dapat 138.840. Selisihnya antara production cost dengan conversion cost kita masukin ke DM. Setelah itu kita akan totalin ya, teman-teman. Production cost-nya kita totalin, dapatnya 623.450. Begitu pula dengan DM dan juga conversion cost-nya. Semuanya kita totalin. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung cost per equivalent unit. Cost yang akan kita hitung bukan yang keseluruhan, bukan total cost to account for-nya.
Inilah yang membedakan FIFO dengan weighted average. Cost yang kita hitung hanyalah cost edit in current period. Saya berikan warna kuning biar teman-teman tahu bahwa angkanya tinggal teman-teman pindahin dari step 3 ke step 4. Ini ya cost edit during periodnya, teman-teman tinggal salin 168.300, lalu conversion costnya 138.840. Nah, teman-teman tinggal bagi divide by equivalent unit. Nah, equivalent unitnya teman-teman lihatnya dari yang mana nih, yang udah di total ya, pada stated and complete and WIP ending. Kita akan masukin. Nah, yang saya warna-warnain ini teman-teman maksudnya tahu ya bahwa angka ini tinggal kita pindahin masing-masing. Nah, udah ya. Nah, 5100 untuk DM kita masukin ke sini, DM 5100. 5340 untuk CC kita masukin 5340. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Teman-teman tinggal bagi 168.300 dibagi 5100, angkanya 33. Lalu 138.840 dibagi 5340, hasilnya 26. Seperti ini ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan masuk ke step yang kelima. Bagaimana kita meng-assign biaya-biayanya itu? Kita akan masukin, teman-teman bisa lihat formatnya, assignment of cost. Lalu sini completed and transfer out. Kita masukin WIP beginning. Jadi angka WIP beginning teman-teman tinggal salin aja. Sengaja saya berikan warna yang berbeda. Teman-teman tinggal salin angkanya. Nah, inilah alasan kenapa kalau metode FIFO nggak kita masukin pas kita menghitung equivalent per unitnya. Jadi waktu menghitung equivalent per unit, kita hanya pakai cost edit during period. Kita nggak pakai WIP beginningnya, nggak. Yang kita pakai hanya cost editnya. Karena dia FIFO, berarti kan kita nggak boleh merata-ratakan. Beda dengan weighted average. Kalau weighted average berarti kita merata-ratakan mulai dari beginning dan juga started and complete-nya. Kalau FIFO nggak boleh kita jadi rata-rata dong. Kita nggak boleh hitung lalu kita bagi rata, nggak boleh. Jadi kita pisahin. Di sini 316.400, 183.000 dan 133.400. Teman-teman tinggal salin. Ini kan yang di sebelah kiri total production cost-nya ya. Lalu berikutnya kita ada yang namanya cost edit to beginning WIP. Nah, teman-teman gak usah bingung, cost edit to beginning WIP dapatnya dari mana? Nih. Ini ya. Dia strip kan? Maka ini juga menjadi strip. Nah, ini kan biaya yang kita keluarkan di periode ini. Ini akan menjadi cost edit kita. Nah, teman-teman, saya akan berikan warna hijau juga, warna yang sama. Saya berikan warna hijau supaya teman-teman tahu bahwa kita ambil dari sini ya. Yang ininya nggak usah saya warnain sepertinya. Nah, ininya juga nggak usah. Nah ya, kita ambil dari sini. Nah, dia strip aja teman-teman, ngikutin. Lalu ini 18.720 dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Angka ini 720 ya, from beginning WIP. Nah, from beginning WIP ini teman-teman kalihin dengan angka yang ini, cost per equivalent unit untuk CC. Jadi 720 tinggal kita kalihin dengan angka 26. Ya, maka kita akan dapat angkanya 18.720. Nah, yang berikutnya, nah di sini kan berarti tetap sama, totalnya 18.720. Teman-teman totalin, total from beginning inventory besarnya ada 335.120. Nah, berikutnya kita ambil dari stated and complete. Stated and complete teman-teman nggak usah bingung, angkanya lebih mudah ya dapatnya. Kita tinggal hitung bahwa dapatnya dari 3.500. Stated and complete seperti rumusnya ya. 3.500 kita kaliin 33 untuk yang DM. Untuk yang CC-nya maka nih 3.500 kita kaliin 26. Jadi DM-nya 3.500 kaliin 33, CC-nya 3.500 kaliin 26. Nah, teman-teman akan dapat 115.500 dan 91.000.
Kita totalin hasilnya 206.500. Nah, lalu berikutnya total cost of unit completed and transfer out. Jadi biaya yang kita transfer adalah 541.620. Saya berikan warna yang juga berbeda. Mungkin takutnya terlalu gelap ya warna ini. Saya kasih warna orange aja, coklat orange aja. Nah, lalu kita akan menghitung untuk WP ending berapa sih yang kita keluarin biayanya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa WP ending kita akan menghitung dari mana nih. 1600 teman-teman kaliin 33 untuk yang DM. Untuk yang CC, teman-teman hitung dari 1120 teman-teman tinggal kaliin 26. Habis itu total, dapat hasilnya 81920 ya. Nah, terakhir kita tinggal totalin semuanya nih. Nah, hasil akhir pentotalan itu hasilnya harus sama teman-teman, angkanya sama persis dengan yang di atas. Kalau nggak sama berarti sudah pasti salah. Ya, jadi total cost to account for sama total cost accounting formnya ujung-ujungnya harus sama. 623.540, 351.300, 272.240. Ini sama ya. Nah, jadi seperti ini. Yang ininya nggak kepake, saya matiin warnanya. Oke. Nah, jadi ini yang sama saya tandain. Nah, oke ya. Jadi kita udah tahu total cost to account for-nya. Maka berikutnya kita akan buat journal entries-nya. Maka kita akan pertama, berarti kita di departemen pola, kita ada WP di debit, work in process pola, pada DM atau accounts payable control, dan cash atau various account. Kita akan masukin angkanya ya, masing-masing. Nah, angka yang kita masukin adalah angka yang ini, yang saya bold. Angka yang kita masukin adalah angka dari cost edit in current period. Karena kita menggunakan metode FIFO, makanya kita masukin adalah cost editnya di periode saat ini. Jangan menghitung yang periode-periode sebelumnya ya. Jadi kita masukin angkanya 168.300 dari DM atau accounts payable. Jadi asumsinya kalau pembelian materialnya secara kredit, maka catatnya accounts payable. Yang berikutnya cash atau various accounts sebesar 138.840. Di sini kalian jangan lupa 307 140 totalnya. Nah, kalian kalau totalin ini hasilnya juga pasti 307 140 ya. Lalu jangan lupa yang terakhir nih, yang saya berikan warna orange, jingga atau kecoklatan. Ini angkanya teman-teman tinggal salin. Jadi yang terakhir kan kita akan transfer ke departemen finishing. Kita akan munculin WP finishing. Lalu karena pola kasih ke finishing, otomatis pola udah nggak punya WP lagi. Jadi dia masukin ke kredit. WP finishing pada WP pola. Nominalnya mana ini ya? Total cost of unit completed and transfer out. Nah, oke, baik. Ini jadian departemen 1. Berikutnya kita masuk nih ke departemen yang kedua, yaitu departemen finishing. Nah, step by stepnya kita akan lihat. Kalau secara urutan tetap sama ya teman-teman, urutannya pasti step 1 dulu. Jadi mungkin kita menghitungnya dibalik step 2 dulu, tapi formatnya jangan diubah. Tetap awal mulanya step 1, walaupun menghitungnya step 2 terlebih dahulu. Jadi nggak masalah ya. Nah, kita akan lihat soalnya di departemen finishing. Pada departemen finishing di bulan Juni 2020 terdapat persediaan awal 2.500 unit dan persediaan akhir 2.000 unit. Nah, teman-teman perhatikan di sininya sebenarnya sama ya. Jadi dia ada from beginning WIP, stated and complete, WIP ending, dan yang terakhir accounted for. Nah, kalau di step satunya dia ada WIP beginning, dia ada transfer in ya dari departemen sebelumnya, dari departemen 1, ini kan departemen 2. Jadi transfer in during current period, lalu to account for. Nah, kita akan menghitung teman-teman bahwa from beginning WIP-nya kita akan dikasih tahu ya bahwa persediaan awalnya sebanyak 2.500 unit. Maka beginning WP kita 2.500. Lalu kasih tahu persediaan akhir kita 200 unit. Maka teman-teman masukin di sini
work in process ending sebesar 200 unit. Jadi kita cari beginning WP, kita cari WP ending. Jadi kita menghitung step 2 terlebih dahulu. Nah, habis itu teman-teman kasih tahu lagi apa nih? Berarti kalau ini kita masih belum bisa menyelesaikan. Berarti saya tandain dulu. Berarti saya tutup dulu ya yang belum kita tahu. Ini saya tutup dulu warna hitam. Karena asumsinya kan kita belum tahu dapatnya dari mana. Kita baru tahu bahwa beginning WP kita seperti di dalam soal 2500 dan ending kita 200 unit. Teman-teman lihat ya, 2500 dan ending 200 unit. Nah, sekarang balik lagi ke step 1, beginning kita 2500. Nah, kita dapat transfer in during current period. Nah, teman-teman lihat ke atas. Nah, mana nih? Ini ya. Bahwa kita ada transfer. Jadi completed and transfer out-nya, mulai dari beginning WIP dan started and complete, ada 2 item ini. Nah, maka 2 item ini saya kasih warna merah, saya bold. 2400 kita tambahin 3500. 2400 tambahin 3500. Teman-teman bisa lihat dari rumusnya. Dapat dari kedua angka unit ini, 2400 tambah 35. Maka kita akan dapat angkanya 5900. Seperti itu ya teman-teman. Maka to conformnya teman-teman tinggal tambahin 25 tambah 59 hasilnya 8400 ya. Maka karena to conformnya 8400, maka accounted formnya otomatis juga mengikuti sama sebesar 8400. Nah, teman-teman tinggal menghitung started and complete ya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Tinggal selisihin 8400 dikurang 200 dikurang 2500. Angkanya 5700. Nah, yang berikutnya kita harus menghitung yang namanya equivalent unit. Nah, teman-teman kita lihat bahwa to department finishing dikasih tahu tingkat penyelesaian beginning dan WIP-nya, beginning dan ending-nya di level 60 sama 70. Nah, berarti beginning kita di level berapa ini? 60% ya. Beginning kita di level 60% tingkat penyelesaiannya. Lalu direct material ditambahkan saat proses produksi mencapai 70%. Nah, teman-teman mesti ingat, karena ini beginning, maka 60%-nya ini pastikan ada dari periode lalu. Dia tambahin DM pas proses produksi 70%. Pertanyaannya, di periode lalu udah ditambahin belum? Periode lalu baru sampai 60%. DM dimasukin pas tahap 70. Berarti belum level 70. Maka di periode lalu belum dimasukin. Maka teman-teman, kita akan masukin di sini DM sepenuhnya. Ya, sebesar 100%, yaitu 2500. Kenapa sepenuhnya? Karena sebelumnya masih di level 60%. DM baru masuk di level 70. Jadi di periode sebelumnya kan belum sentuh 70, belum ada DM-nya dong. Nah, karena kita melanjutkan, maka pas kita melanjutkan inilah kita akan ketemu DM-nya. Kita masukin DM-nya. Sebesar berapa? Sepenuhnya 2500. Untuk conversion cost-nya kan dia 60% teman-teman. Berarti kita tinggal lanjutin sisanya. Berapa persen yang belum? 40%. Maka teman-teman tinggal hitung 40% kali 2500. Hasilnya sebesar 1000. Lalu yang berikutnya started and complete. Nah, started and complete kan angkanya 5700. Nah, teman-teman untuk yang ini teman-teman salin aja. Untuk started and complete di mana-mana selalu sama, selalu 100% ya. 5700, 5700 dan tetap 5700. Mulai dari transfer in, DM sama conversion cost. Nah, transfer in tidak ada di beginning WIP ya, teman-teman. Jadi transfer in adanya saat ini dan di ending. Nah, untuk transfer in teman-teman juga nggak usah khawatir, dia sama seperti weighted average. Dia bobotnya selalu 100%, cuma dia nggak ada di beginning. Jadi di started and complete-nya 100%, maka sebesar 5700. Di ending WIP-nya dia juga 100%, sebesar 200. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk DM kita lihat ending kita ini di level berapa? Ending kita di level 70% ya teman-teman. Jadi untuk mana nih? Berarti di sini ya. Ending kita mencapai level 70. Ketika mencapai level 70 kan dibilang bahwa DM akan ditambahkan saat proses produksi mencapai 70%. Maka kita udah tambahin belum?
kita sudah tambahin DM. Kenapa kita udah masukin DM? Karena level kita udah di 70%. Kan dikasih tahu DM akan dimasukkan di level 70%. Maka di level inilah kita akan masukin DM kita ya. Kalau teman-teman tinggal perhatikan DM-nya maka 100% kan dimasukin sepenuhnya. Dia nggak bilang kan yang dimasukin berapa. Kan di sini katakan DM ditambahkan saat proses produksi mencapai 70%. Jadi secara konsep ketika DM ditambahkan, DM yang ditambahin itu adalah sepenuhnya atau seluruhnya atau 100%. Ditambahin pas kapan? Pas level produksi mencapai 70%. Maka DM kita 100% dari 200 ya sebesar 200. Untuk conversion cost-nya karena dia 70%, maka 70% dikalikan 200. Hasilnya sebesar 140. Ini kalian tinggal totalin aja ya. Untuk level ini 5.900, untuk DM 8.400, dan untuk CC-nya 6840. Berikutnya kita akan masukin WP beginning-nya ya. Dari total production dari cost-nya ya, teman-teman. Dikasih tahu bahwa beginning WP di sini berarti maksudnya apa? Cost yang kita perlu lakukan untuk menyelesaikan beginning kita. Jadi beginning WP cost ini jangan teman-teman bingung. Ini bukan biaya di periode lalu, bukan. Tapi kan awalnya beginning. Otomatis beginning ini kita mesti selesaiin dong. Masa kita diamin aja. Nah, angka-angka yang dikasih tahu di sini adalah angka-angka atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan beginning tersebut. Jadi biaya ini muncul agar kita bisa menyelesaikan beginning yang awalnya belum selesai tersebut. Nah, teman-teman tinggal masukin aja angkanya ya. Sample in 98.000, conversion cost 100.000, DM nih ya 100.200, conversion cost 103.750. Teman-teman tinggal total masukin ke total production cost. Lalu cost edit during June. Jadi kita masukin dulu DM 307.20, conversion cost 253.500. Nah, untuk sample in-nya teman-teman gak usah bingung, ambil aja dari jurnal ini 541.620, atau teman-teman boleh lihat dari sini. Total cost of unit completed and transfer out 541.620 ya. Dari jurnal boleh, dari tabel boleh. Nah, teman-teman masukin di sini 541.620. Teman-teman tinggal jumlahin mendapat 1 juta sekian. Nah, total cost to control-nya teman-teman totalin aja ya. 139.790, 639 sekian, 400 sekian, dan 357.250. Teman-teman tinggal totalin. Nah, step yang 4 kita ingin menghitung cost equivalent-nya. Sama seperti tadi yang kita perhitungkan hanyalah cost edit-nya aja. Karena dia kan metodenya FIFO, jadi kita pisahin. Yang beginning, yang cost edit Karena yang beginning-nya nggak boleh dirata-ratain di periode ini. Kan dia menggunakan metode first in first out, nggak boleh dirata-ratain. Ini beda dengan weighted. Maka teman-teman tinggal salin angkanya ya. Salin dari mana nih teman-teman? Yang saya kasih warna kuning ya. 541, 620, 30720, dan 253.500. Teman-teman tinggal salin aja. Nah, divided-nya teman-teman ambil angkanya nih 5.984, saya berikan warna hijau. Nah, teman-teman tahu ya, ambilnya dari sini, dari yang equivalent unit. Habis ini apa? Teman-teman akan bagi, dapat hasilnya 91,8, 35,8, dan 37,0614. Nah, untuk cost per equivalent unit, teman-teman kita harus bulatkan 4 angka di belakang koma. Tapi kalau untuk angka-angka di jurnal, angka-angka yang kayak gini, total production cost dan sebagainya, ini cukup ke satuan terdekat aja ya. Pokoknya yang 4 angka belakang koma hanya khusus cost per equivalent unit. Karena kalau nggak pakai 4 angka belakang koma, angkanya akan cukup signifikan. Kan kita kaliin jumlah unitnya nanti ya. Nah, teman-teman berikutnya, kalau kita udah dapat, ingat ya bahwa di step keempat yang kita hitung hanya cost edit, nggak usah memperhitungkan beginningnya ya, cukup cost editnya aja. Nah, di step kelima teman-teman kita catat dulu nih WP beginning. Tadi kan nggak dihitung di equivalent. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, kita salin aja angkanya. Saya berikan
Mana ini ya. Nah, teman-teman tinggal salin nih dari yang atas WP beginningnya 301.950, 98.000, lalu 100.200, dan yang terakhir 103.750. Teman-teman tinggal ambil nih satu deret ya. Teman-teman pindahin ke step kelima. Nah, untuk cost editnya tuh beginning WP. Nah, oke. Jadi dia masih ada cost tambahan. Cost tambahannya apa? Yaitu untuk menyelesaikan ya teman-teman. Untuk menyelesaikan periode yang sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan WP yang belum selesai, kita kan tadinya kan masih 60%, kita butuh tambahan dana untuk 40% nya lagi ya. Maka teman-teman tinggal menghitung. Transfer in nggak ada ya teman-teman, di sini kosong ya transfer in. Nah, lalu untuk DM nya 2500, teman-teman tinggal hitung 2500 yang ini teman-teman, perhatikan kursor saya, 2500 teman-teman kaliin 35,8 ya. Jadi cost edit ini untuk dia menghitung biaya yang ada. Oke, jadi saya mau ucapan saya, jadi yang beginning WP di sini ini adalah biaya awal yang memang sudah ada. Jadi WP awal itu kan udah diproses ya sejauh 60%. Nah, sebanyak 60% itulah WP itu sudah diproses dan pasti ada biayanya selama 60%. Nah, biaya selama 60% yang ini 103.750, 98.000, dan 100.200 ini biaya selama 60% ya teman-teman ya. Jadi biaya beginning WP ini biaya selama 60%. Nah, biaya cost edit biaya untuk sisanya 40%. Transfer ini akan strip ya teman-teman, maka kita strip. Untuk DM nya teman-teman 2500 kalian 35,8. Untuk conversion cost nya teman-teman tinggal hitung 1000, teman-teman kaliin 37,0614. Seperti ini ya teman-teman. Nah, baik ya. Jadi teman-teman di sininya teman-teman bisa totalin total from beginning inventories dapat 428 sekian. Lalu teman-teman tinggal masukin stated and completed-nya. Dapat angkanya dari mana nih? Stated and complete-nya 5700. Teman-teman kaliin 91,8 ya. Lalu untuk yang DM-nya 5700 kaliin 35,8. Untuk conversion cost-nya 5700 kaliin 37,0614. Nah, teman-teman dapat total cost of unit completed and transfer out sebesar 1.367.081. Nah, yang ini saya berikan warna apa ya? Warna pink lah ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman jangan lupa kita masih ada WP ending. Maka kita lihat ya WP ending kita secara equivalent unit. Maka di sini untuk TI 200 teman-teman kaliin 200 teman-teman kaliin 91,8. Lalu 200 dikaliin 35,8, dan yang terakhir 140 teman-teman kaliin 37,0614. Berikutnya teman-teman tinggal totalin total cost to account for. Nah, angka total cost to account for dengan total cost to account for ini harus sama ya. Kalau nggak sama berarti teman-teman ada yang salah. Nah, harus sama ya. Nah, untuk ujian kemungkinan sih FIFO ya. Saya juga belum tahu bisa weighted average, bisa FIFO. Maka teman-teman harus bisa keduanya. Harus tahu minimal perbedaan utamanya seperti apa ya. Nah, setelah ini teman-teman tinggal bikin journal entries-nya ya. WP finishing pada DM dan cash various account. Nah, teman-teman tinggal masukin aja biaya-biayanya yang terjadi ya. Nah, ini teman-teman tinggal masukin dari mana nih cost editnya ya. Untuk DM 307.20, lalu ini 253.500. 170 253.500 ya teman-teman. Dapat angkanya dari sini 307 2720 dan 253.500. Saya ganti warna merah. Ini 554.200 totalin keduanya. Kenapa yang TI nggak masuk? Gak usah bingung karena kita udah jurnal tadi work in process finishing pada work in process pola. Dia udah masuk di sini ya 541620. Udah masuk ke WIP finishing. Jadi ini kan tambahan ya, teman-teman tinggal masukin DM sama conversion cost. Jadi ini untuk DM, ini untuk conversion cost. TI udah ada nih. Ini untuk angka transfer in ya. Oke ya teman-teman.
Jadi teman-teman jangan bingung, kok kenapa transfer in yang nggak masuk? Ya nggak ada di jurnalnya. Ya karena 541620 sudah ada di jurnal sebelumnya, di WIP finishing pada WIP pola. Nah ini kan mencakup angka yang ini 541620. Nah selebihnya teman-teman tinggal finish goods control pada WIP finishing, karena udah jadi, udah selesai, maka WIP control angkanya dapat dari mana nih? 1367081. Teman-teman masukin angkanya 1367081. Nah, oke. Jadi udah selesai ya teman-teman. Nah yang perlu diingat di metode FIFO, kita bisa aja mengerjakan step 2 dulu baru step 1. Urutan penulisan secara formal tetap step 1 baru step 2, tapi penghitungan ya bisa aja step 2 dulu baru step 1 ya. Lalu apalagi teman-teman mesti ingat bahwa untuk completed and transfer out-nya di sini dia ada kebagi dua ya, dari beginning WP sama stated and complete. Lalu untuk menghitung cost-nya, teman-teman kita hitung dari WP beginning dan cost edit-nya. Nah, WP beginning ini apa? Biaya dari WP yang sudah ada awal itu. Nggak mungkin dong tiba-tiba WP awal sudah terbentuk kalau kita nggak keluarin biaya. WP yang sudah ada tentunya kita udah keluarin biaya. Mungkin biayanya dikeluarinnya nggak di saat ini, di periode sebelumnya, yang nggak masalah. Intinya kita mengukur nilai dari WP beginning, biaya yang sudah kita keluarin. Lalu yang menjadi fokus adalah cost edit in current period. Nah, lalu teman-teman berikutnya kita cari apa? Step keempat kita cari cost per equivalent unit. Nah ingat, kalau di weighted kan kita menjumlahkan ya WP dengan cost edit. Yang kita pakai ini total cost to conform-nya, ya kan? Di sini kita nggak pakai total cost to conform. Yang kita pakai hanyalah angka cost edit in current period. Jadi hanya kedua angka ininya saja teman-teman, 168.300 cost edit in current period. Ini yang kita pakai. Lalu kita bagi dengan equivalent unitnya. Teman-teman tinggal lihat ya. Nah di sini untuk yang WP beginning, yang pertama teman-teman salin. Jadi kan WP beginning ini kan kita nggak masukin ke equivalent unit, kita nggak masukin. Ingat, komponen cost per equivalent unit hanya memperhitungkan cost edit saja. Nih, cost edit saja, nggak ada WP beginning. Maka di sini WP beginningnya kita salin. Lalu dapat stated and complete dan terakhir ending. Sisanya sama aja. Nah ini juga sama ya teman-teman. Ini WP beginning, transfer in kita dapat dari departemen sebelumnya. Lalu untuk completed and transfer out-nya kita bagi dua, ada from beginning, ada juga yang started and complete. Kenapa mesti terbagi? Karena kan dia first in first out, dipisah. Nah ini WP beginning, ini cost dari beginning kita. Sedangkan cost edit in current period adalah cost yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan, dan juga cost untuk started and complete-nya. Nah sama, untuk menghitung cost per equivalent unit yang kita hitung hanyalah komponennya cost edit. Kita nggak memperhitungkan WP beginning, enggak. Teman-teman lihat, dia hanya ada nih 541620 sekian. Kita hanya memperhitungkan cost editnya saja di cost per equivalent. Makanya pas kita masuk ke step 5, WP beginningnya kita salin. Kenapa kita salin? Karena cost per equivalent unit tidak mencangkup angka WP beginning, enggak. Di sini kan cuma cost edit ya, nggak ada WP beginning. Nah makanya WP beginning kita harus salin. Terus tambahin cost editnya, baru cost editnya teman-teman masukin nih pakai yang ini ya, kali-kaliin ya. Nah untuk yang cost editnya teman-teman baru pakai yang ini, from beginning WP. Dari data yang ini teman-teman kali-kaliin dengan cost per equivalent unit. Kalau yang stated and complete dari data yang ini kaliin cost per equivalent. Kalau WIP-nya teman-teman perhatikan yang saya blok ya. Ini kaliin dengan cost per equivalent unit. Jadi seperti itu ya. Tinggal terakhir jangan lupa bikin jurnal ya. Yang transfer in, ingat kenapa nggak usah dibikin jurnal? Karena transfer in jurnalnya kan udah dibikin di sini. Udah ada WP finishing. Ini kan sama WP finishing. Seperti itu ya teman-teman. Oke baik, jadi ini pembahasannya problem 5. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman boleh tanyakan ke saya. Usahakan ditanyakan melalui grup line agar ketika saya menjawab, menyampaikan informasi, satu kelas, semua anggota grup line bisa mengetahui. Jadi bukan hanya si penanya, melainkan semuanya tanpa pilih kasih mendapatkan akses informasi yang sama. Baik ya, semoga teman-teman tetap sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis mengikuti pembelajaran online. Selamat malam dan terima kasih. Ya, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke saya. Selamat malam.